Pemirsa, polisi terus memburu seorang terduga teroris di Palu, Sulawesi Tengah. Terduga teroris bernama Bojes alias Aan alias Wahid tersebut diperkirakan muncul di kota Palu dengan penampilan berbeda dari foto yang beredar. Anggota BRIMOB bersenjata lengkap melakukan penyisiran ke perkampungan warga. Sejumlah anjing pelacak juga dilibatkan untuk melakukan pengejaran DPO Mujahidin Indonesia Timur, Bojes alias Aan alias Wahid. Warga mengaku melihat penampakan Bojes alias Wahid di sekitar perkampungan hingga Sabtu sore. Pengejaran masih berlangsung di sekitar Kelurahan Mamboro. Sementara polisi masih mengejar pelaku penyiraman minyak panas kepada istrinya di Padang, Sumatera Barat. Selain membawa kabur anak yang berusia 7 tahun, pelaku juga membawa uang dan motor korban. Pelaku penyiraman minyak panas di Padang, Sumatera Barat masih dikejar. Polisi telah menggeledah rumah orang tua pelaku di Pariaman tetapi tidak menemukan pelaku. 3 saksi yang merupakan tetangga istri pelaku sudah diperiksa. Polisi menyebut pelaku membawa kabur harta berharga korban berupa uang tunai 16 juta rupiah dan 1 unit sepeda motor. Kita telah mencari ke rumah keluarganya, kemudian juga kita koordinasi juga dengan istri korban apabila mungkin suaminya menghubunginya atau ada berkomunikasi dengan korban. Ada kesulitan dalam pengembangan ini? Untuk saat sekarang belum ada kesulitan karena kita hanya sedang menunggu untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku ini. Sebelumnya, istri pelaku yang menjadi korban penyiraman minyak panas telah melaporkan perbuatan tersangka ke polisi. Korban mengatakan penyiraman terjadi saat sedang tertidur. Diduga tersangka cemburu karena korban memanfaatkan aplikasi TikTok untuk berdagang baju. Selain membawa harta korban, pelaku juga kabur dengan salah satu anak mereka yang baru berusia 7 tahun. Kini pelaku terancam pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang nasabah kehilangan uang tabungannya senilai 20 miliar rupiah. Diduga tersangka merupakan kepala cabang dari bank tersebut. Diduga menjadi korban kejahatan perbankan, Winda Wulandari, seorang nasabah Maybank, melapor ke Bareskrim Mabes Polri Jakarta Kamis lalu. Winda melapor kehilangan uang tabungan sebesar 20 miliar rupiah di Maybank. Uang itu disimpan dalam 2 rekening terpisah dengan rincian 15 dan 5 miliar rupiah. Hilangnya itu kita baru tahu itu Februari tahun ini, dan kita tuh sudah menabung dari 5 tahun lalu. Jadi dari 2015 kita tuh mulai menabung. Karena setiap bulan itu dapat rekening koran atau enggak? Oh, kita dapat. Jadi yang diduga sama ini ternyata rekening koran yang kita dapat itu ternyata rekening koran palsu. Penyidik Bareskrim masih menyelidiki aset dan memeriksa sejumlah rekan tersangka atas kasus penggelapan dana nasabah. Modus operandi tersangka AT menarik uang nasabah tanpa izin pemilik rekening, kemudian mentransfer kawan-kawan tersangka untuk diputar dengan harapan mendapatkan keuntungan. Saksi yang sudah diperiksa sebanyak 23 orang, termasuk karyawan bank dan saksi-saksi yang lainnya. Saat ini penyidik sedang melaksanakan tracing aset dan menelusuri aliran dana yang digunakan saudara tersangka AT. Pihak Maybank pun telah melaporkan kasus ini ke polisi agar oknum tersebut diproses hukum. Tersangka terancam pasal pelanggaran perbankan dan tindak pencucian uang dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, modus kejahatan yang menyasar perbankan terus berkembang, mulai dari cara klasik mengganjal mesin ATM hingga membobol sistem keamanan perbankan. Komplotan pembobol mesin anjungan tunai mandiri di Bandung, Jawa Barat berhasil menggasak uang korban bertotal 80 juta rupiah dari dua tempat berbeda. Komplotan yang beranggotakan residivis ini menggunakan modus mengganjal mesin ATM dan berpura-pura menolong korban yang panik. Korban yang panik tak sadar bahwa penjahat telah melaksanakan tipu daya mengeruk uang korban di mesin ATM. Dilakukan penyelidikan ya oleh Satreskrim dengan melihat dari CCTV. Dari CCTV ini kemudian kita ketahui dengan teridentifikasi dari topinya ini, dari topi, sehingga dapat dilakukan penangkapan oleh Satreskrim Polrestabes Bandung. Dari tangan pelaku, petugas menyita puluhan kartu ATM palsu, baju, serta 1 unit mobil. Kini keempat pelaku mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Bandung. Sementara di Bali, 2 warga negara Bulgaria ditangkap tim Buser di Reskrimum Polda Bali karena menarik uang secara ilegal di mesin ATM. Kedua warga negara Bulgaria ini menggunakan modus lebih canggih, yakni membobol sistem perbankan yang dikendalikan dari luar negeri. Dalam 2 pekan, pelaku mencuri uang dari ATM sebesar 300 juta rupiah di Bali. Yang bersangkutan kita tangkap pada saat setelah selesai keluar dari salah satu ATM di daerah Kute, ya. Kita lakukan penindakan dan ditemukan beberapa barang bukti berupa uang dan kartu putih. Kedua warga negara asing ini tidak bisa pulang ke negaranya untuk sementara waktu karena terancam hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap penyebar video hoax jenazah pasien COVID-19 yang matanya hilang di Probolinggo, Jawa Timur. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.